Halo, Cancer. Apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Perkenalkan, aku Andre. Selamat datang di video dan channel aku. Di video kali ini, aku akan membacakan terkait apa sih pesan atau saran dari alam semesta untuk kamu berdasarkan kondisi atau energi yang sekarang ini kamu hadapi atau kamu alami sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini gitu ya. Jangan lupa kalau ini adalah general reading sehingga energi yang terambil adalah energi dari banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini atau readingan ini bisa saja akan cocok atau resonate dengan kamu, bisa juga tidak gitu ya. Bisa saja yang cocok atau yang resonate adalah sebanyak 100% atau 70%, 30% atau bahkan tidak sama sekali begitu ya. Balik lagi, ini adalah general reading, energi yang terambil adalah energi kolektif, energi dari banyak orang. Untuk kamu yang mau penarikan energi secara personal atau personal reading, kamu bisa melakukan personal reading dengan aku. Keterangannya ada di description box atau kamu bisa DM ke akun Instagram aku untuk bertanya langsung kepada adminnya terkait price list, terkait tata cara, dan lain-lain gitu ya. Oke, kalau kamu lihat ada asap-asap gitu, itu adalah asap dari diffuser aku, dari mesin diffuser aku gitu ya. So, kita mulai ya. Dari yang pertama, aku mau lihat dulu kondisi kamu atau energi kamu. Sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini seperti apa sih, sedang gimana sih gitu ya. So, kita ada kartu Three of Swords. Kita juga punya Six of Wands. Kita punya Seven of Cups. Dan kita punya Eight of Wands. Oke. So, Cancer. Aku melihat kamu lagi ada beban pikiran dan juga beban emosional atas apapun permasalahannya. Oh ya, sebelum lebih lanjut, ini adalah kondisi atau energi secara general di mana bisa menyangkut ke percintaan, ke pekerjaan, keuangan, keluarga, pertemanan, dan atau lain-lain gitu ya. Atau emang ini bacaan secara general aja untuk situasi kamu tanpa mengarah ke satu ke satu aspek spesifik tertentu begitu ya. Oke, aku lanjut. Jadi aku melihat ada beban pikiran dan beban emosional yang sedang kamu alami gitu ya. Dimana apapun permasalahannya, apapun beban pikiran dan juga beban emosional ini, kamu tuh mau banget agar sesegera yang memungkinkan ada perkembangan kondisi. Agar sesegera yang memungkinkan beban pikiran ini bisa selesai, bisa lagi stabil pikiran kamu, emosi kamu. Tapi ya, kamu lagi clueless aja. Kamu lagi merasa bingung aja, merasa ke depannya aku harus gimana, sekarang ke depannya aku harus gimana, aku masih bingung, kamu masih bingung. Gimana cara menanggapi permasalahan ini? Gimana cara menanggapi situasi ini? Kamu masih bingung banget gitu. Aku melihat kamu tidak mau menyerah sampai sejauh ini. Apapun beban permasalahan ini atau beban pikiran, beban emosional ini, aku melihat kamu tidak menyerah, kamu belum menyerah, kamu masih berusaha let it flow, sambil kamu jalani seperti air mengalir atau sebagaimana mestinya, kamu berusaha untuk melakukan apa yang memang kamu rasa bisa dan tepat untuk kamu lakukan. Kamu berusaha let it flow, walaupun sebenarnya kamu ada beban pikiran, ada beban emosional, tapi kamu berusaha jangan sampai beban pikiran ini menghambat kamu, membuat kamu jadi stagnan atau bahkan menyerah dari hal-hal tertentu ini, gitu ya. Secara lebih spesifik, kalau ini adalah terkait percintaan, aku melihat permasalahannya ini ada keterkaitannya dengan pihak ketiga. Ada pihak ketiga di sini gitu ya. Antara kamu yang dealing dengan orang lain selain dia, atau dia yang dealing dengan orang lain selain kamu, atau hubungan kalian merupakan hubungan pihak ketiga gitu ya. Dimana siapapun yang dealing dengan orang lain, apakah kamu atau apakah dia gitu ya, um, kenapa bisa sampai ada pihak ketiga seperti ini? Karena ada yang memang diidolakan banget. Contoh, misalnya dia yang dealing dengan orang lain. Banyak yang ngefans sama dia, banyak yang suka sama dia. Makanya dia jadi pede, jadi arogan. Jadinya ngerasa kayak, oh gue ganteng ya, atau gue cantik ya, gue bisa deh sama siapa aja. Ada kondisi seperti itu gitu ya. Nah, untuk beberapa dari kamu, energi yang lain, energi yang berbeda yang aku tangkap masih terkait percintaan, tapi bedanya dengan yang tadi adalah aku mendapatkan energi di mana ada beberapa dari kamu yang kamu tuh disukai sama banyak orang, tapi kamu belum serak.
sama satu pun. Alhasil, kamu harus tolak-tolakin, atau kalaupun kamu nggak tolak secara langsung, kamu tuh berusaha memberi batas, berusaha memberi jarak, jangan sampai mereka makin baper. Tapi kamu tahu, itu sulit. Dalam artinya kamu gak enakan orangnya. Aku lihat ada beberapa yang energinya seperti itu, yang gak enakan gitu. Mau nolak, tapi takut, gak enak. Mau mundur, tapi entar dipikir apa, dipikir kenapa gitu. Ada energi seperti itu, gitu ya. Ada juga di sini energi kalau misalnya ini adalah terkait pekerjaan gitu ya. Aku melihat kamu lagi hektik banget, lagi ada project. Antara kamu adalah seorang leader untuk project tertentu, atau kamu adalah CEO dari satu perusahaan gitu ya. Tapi apapun itu, aku melihat kamu lagi ada pekerjaan atau project yang sedang kamu kerjakan, di mana kamu punya andil atau tanggung jawab besar di sini. Dan somehow lagi hektik aja, lagi mumet aja, lagi bingung banget, job desk-nya banyak, tanggung jawabnya banyak, pekerjaannya banyak gitu ya, tugasnya banyak dan lain-lain. Dan kamu hektik, kamu lagi bingung harus bagaimana. Ada strategi-strategi yang sedang kamu cari, tapi kamu bingung strategi apa yang bagus, yang paling minim resiko tapi paling menguntungkan. Saking stresnya, saking capek pikiran, saking capek emosional, sampai berdampak ke ada yang sampai jantungnya tuh sakit, dadanya sakit, saking kepikiran gitu, jantungnya detaknya nggak karuan, eh, letaknya jadi cepat, kadang biasa aja, benar-benar nggak karuan, something about jantung gitu ya. Apalagi kalau misalnya kamu memang ada riwayat penyakit yang berkaitan dengan jantung gitu ya, misalnya jantungnya lemah dan atau lain-lain gitu ya. Em, dan untuk yang lainnya, aku juga melihat di sini, kalau pekerjaan kamu adalah pekerjaan-pekerjaan yang menuntut untuk keluar-keluar atau traveling gitu ya. Aku melihat kamu kerja terus, traveling terus gitu ya untuk pekerjaan. Ternyata kena COVID gitu. Aku dapat energi di sana gitu ya. Gara-gara kerjaan yang menuntut untuk terus keluar atau pergi-pergi terus, alhasil tidak disangka-sangka kamu terkena COVID. Aku mendapat energi yang seperti itu. Cepat sembuh kalau kamu memang kena COVID gitu ya. Jangan patah semangat gitu ya. Eh, Bahagiakan pikiran, bahagiakan emosi, karena ketika kamu bahagia itu virus juga melemah gitu ya. Oke, aku bakal next ke yang selanjutnya. Kita lihat dari kartu oracle-nya. Kita ada kartu Tower gitu ya. Unplug and relax for a spell. Oke. Oke. So, Cancer, aku melalui kartu The Tower ini, aku mendapatkan energi The Hangman gitu ya. Kalau di kartu tarot itu ada kartu The Hangman. Nah, ketika aku melihat kartu Tower ini, aku tuh langsung dapat energi kartu tarot The Hangman gitu ya. Dimana The Hangman ini berbicara tentang ada beban pikiran. Ada hal-hal yang sebenarnya kamu tahu baik untuk dilakukan atau tidak baik untuk dilakukan. Ada hal-hal yang kamu sukai, tapi action kamu itu bertolak belakang. Contoh, kamu suka sama A, tapi perlakuan kamu seakan-akan kamu nggak suka karena ada beban pikiran tertentu. Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Atau kamu tuh tahu yang baik untuk kondisi kamu adalah melakukan A, tapi kamu nggak lakuin A. Kamu tahu sesuatu yang tidak baik dalam kondisi seperti ini adalah melakukan B, tapi masih kamu lakuin gitu. Ada kondisi seperti itu. Dan juga aku melihat kalau misalnya beberapa dari kamu ada yang doyan bercocok tanam gitu ya. Aku melihat ada yang lagi kecewa banget karena tanamannya layu gitu. Antara hujan terus makanya layu, atau kurang hujan makanya jadi layu. Tapi something about yang suka bercocok tanam, antara skala kecil ataupun skala besar, tapi ada kelayuan di sini, ada kegagalan di sini gitu ya. Aku juga melihat di mana ada yang lagi diet, lagi berusaha diet, tapi merasa gagal dietnya, tapi tidak tidak menyerah gitu ya. Ada juga yang baru mulai diet dan mulai olahraga dikarenakan ada yang terkena body shaming di sini gitu ya. Dan juga aku melihat dan merasakan ada energi di mana um, ini ada kaitannya dengan relasi atau hubungan dengan orang lain, terlepas dari hubungan profesional atau percintaan atau pertemanan gitu, tapi ada something about relasi, hubungan gitu ya, interpersonal gitu. Dimana aku melihat ada kondisi di mana um, kamu diblokir oleh seseorang, tapi kamu kepo dengan postingannya, jadi kamu stalking pakai
fake account atau second account gitu. Berusaha seperti itu gitu ya. Oke, so aku bakal lanjut ke yang selanjutnya terkait apa sih pesan atau saran dari alam semesta terkait kondisi kamu yang seperti ini gitu ya, yang sedang kamu hadapi. So let's see. Kita punya Ace of Cups. Oke. Kita punya Four of Pentacles. Kita punya kartu The World. Dan yang terakhir kita punya kartu The Lovers. Oke. So, Cancer, aku dari tadi mendengar Aries atau Aries. Jadi possible beberapa dari kamu ada keterkaitan dengan Aries atau Aries gitu ya. Oke. So, sarannya atau pesan dari alam semesta untuk kamu, Cancer, dalam menjalani atau menanggapi kondisi ini adalah keep going, jangan menyerah. Aku melihat kamu lagi stagnan banget, lagi jenuh banget, lagi stuck banget, lagi bingung banget. Kamu passionate akan hal ini. Kamu tertarik. Kamu punya keinginan untuk memperjuangkan hal ini. Tapi di satu sisi lainnya, kamu ada beban pikiran. Ada hal-hal menghambat kamu untuk action secara intens. Karena beban pikiran tadi gitu ya. Karena permasalahan tadi. Kamu suka, kamu ada passion, kamu ada ketertarikan. Tapi karena ada beban pikiran tadi, ada masalah tadi, kamu jadi terhambat pergerakannya. Terhambat artinya kan kamu agak pasif nih. Nah, pasif ini nggak apa-apa, take your time untuk istirahat, tapi istirahat ini tujuannya adalah untuk menenangkan diri, menenangkan emosi dan pikiran, dan mengembalikan motivasi kamu. Bukan untuk lari dari permasalahan. Cepat atau lambat, kamu akan perlu untuk bangkit lagi dan keep going. Karena pada dasarnya life must go on gitu ya. Keep going karena pada akhirnya tujuan kamu akan tercapai. Pada akhirnya perkembangan keberhasilan akan apapun ini, kesembuhan kalau ini terkait kesehatan, semua akan tercapai, semua akan membaik. Memang tidak akan cepat, tidak akan mudah, tidak akan cepat, tidak akan secepat dan semudah harapan, bayangan dan ekspektasi kamu. Tapi bisa, keep going gitu. Yang penting keep going, jangan menyerah. Let it flow. Titik awal, titik terang dari kondisi yang sekarang ini sedang kurang baik, kedepannya akan dialami. Dari titik terang ini sampai ke titik yang benar-benar final, yang benar-benar akhir, yang positif gitu, itu masih lama, masih nggak akan cepet. Tapi bisa, selagi keep going. Selagi keep going gitu ya. Bukan berarti ada masalah atau bukan berarti ada situasi yang stagnan lalu kamu langsung mundur. Tidak seperti itu gitu ya. Dan untuk beberapa dari kamu, aku melihat kalau ini percintaan, aku melihat kamu LDR gitu. Iya, ada LDR di sini. Dan kalau misalnya isunya adalah terkait pihak ketiga, better move on gitu ya. Kalau kamu LDR plus pihak ketiga karena LDR ini, better move on gitu. Ada orang baru di luar sana untuk kamu. Karena kalau kamu pertahankan terus, akan jadi beban untuk kamu terus, akan jadi permasalahan untuk kamu terus, akan jadi beban pikiran untuk kamu terus, yang nantinya berdampak ke produktivitas kamu, ke keseharian kamu jadi tidak maksimal, jadi tidak optimal gitu ya. Apaan Kak Andre? Katanya keep going, tapi disuruh move on. Ya pertama baik lagi, ini general reading gitu. Pesanan keep going sama pesanan move on itu adalah pesan untuk dua skenario yang berbeda gitu. Dan keep going di sini bukan berarti keep going untuk memperjuangkan yang tidak seharusnya diperjuangkan gitu. Tapi kalau memang ada sesuatu yang tidak patut diperjuangkan, keep going di sini adalah artiannya hidupmu yang harus keep going. Your life must go on gitu. Ketika move on kan nggak mudah, nggak akan cepet, tapi keep going. Jangan sampai ketidakmudahan ini lalu menghambat kamu gitu ya. Baik lagi, ini tuh general reading. Kamu perlu untuk menyesuaikan kembali pesan-pesan yang sesuai dengan kondisi kamu. Kamu juga perlu uh, memaknai pesan-pesan yang aku sampaikan secara lebih bijak gitu ya. Oke, untuk yang selanjutnya kita punya kartu Sun. Paint the sun back into your sky. Aku melihat kamu udah cukup lama atau tidak sebentar terpuruk atau sedih atau galau gitu. Enggak sesebentar itu. Dan udah saatnya guys. Udah saatnya untuk bangkit lagi. Udah saatnya untuk bangkit lagi. Gimana cara bangkitnya? Kebahagiaan kamu yang ciptakan. Bukan siapapun. Bukan orang lain. So, kamu lihat ada ilustrasi di mana perempuan ini melukis langit-langit gitu. Ini dalam artian kamu. Dia, perempuan ini yang mendekorasi hidupnya. Yang membuat hidupnya jadi berwarna. Nah, do something, do some action, supaya kondisimu bisa membaik gitu ya. Harapan selalu ada untuk perkembangan.
harapan selalu ada untuk terjadi perkembangan dan kondisi yang membaik. Tapi tolong diingat, perkembangan kan sesuatu yang positif gitu. Sesuatu yang positif itu bukan berarti sesuatu yang kamu inginkan. Karena apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu butuhkan itu terkadang bisa berbeda. Apa yang kamu inginkan belum tentu apa yang kamu butuhkan. Tapi apa yang kamu butuhkan itu udah pasti baik, namun belum tentu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Tapi percayalah pada universe, percayalah bahwa apa yang sudah, sedang dan akan kamu hadapi semua terjadi atas izin semesta, atas restu semesta, dan semata-mata demi perkembangan kamu sebagai seorang pribadi yang lebih baik lagi. Begitu ya. Kreatiflah. Kreatiflah ini juga pesan untuk beberapa dari kamu, di mana kalau emang kamu merasa stagnan, merasa ada progres yang terhambat, coba cari salah satu cara untuk menciptakan perkembangan adalah kreatif. Kreatif dalam mengeksplorasi solusi, dalam eksekusi hal-hal tertentu, gitu ya. Oke, Cancer, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini. Juga subscribe channel ini. Sekali lagi terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.